Kita record aja. Ya, kita record. Oke. Ya, saya ulangi lagi sedikit. Jadi tadi sudah sampaikan, ketika kita bicara data, maka pada akhirnya salah satunya ya, walaupun ini masih banyak lagi ya, saya tidak bicara tentang DSS ya, Decision Support System, saya tidak bicara tentang data mining, saya tidak bicara AI ya, artificial intelligence, saya bicara sampai pada information system. Ya, jadi ketika kita bicara data, ya, kemudian data itu saling berrelasi dalam bentuk database, kemudian dalam database ini kita gunakan sebuah aplikasi, ya, kemudian di situ ada sintak-sintak yang kita katakan adalah DBMS, maka pada akhirnya nanti database ini adalah bagian dari sebuah aplikasi, bagian dari sebuah information system. Pada akhirnya seperti itu. Yaitu adalah bagian dari data itu kalau dia berdiri sendiri bisa aja nanti ada disiplin ilmiah sendiri gitu ya. Tapi yang biasanya sedang kita bicarakan adalah sebuah data yang pada akhirnya adalah akan menjadi bagian dari sebuah aplikasi. Aplikasinya apakah dia berbasis web gitu ya, apakah nanti dia berbasis desktop gitu ya, apakah nanti berbasis katakanlah mobile gitu ya, smart device di HP Anda ya, seperti ini. Ya ini aja ya. Kemudian jadi yang penekanannya adalah di slide pertama saya ini, saya pengen Anda membayangkan, Anda punya dua sistem yang berbeda, katakanlah sistem yang tradisional, yang offline gitu ya, dan satu lagi sistem yang online ya. Yang kita coba lakukan adalah kita mencoba mengconvert ya, yang tadinya adalah data katakanlah manual, kita akan mencoba menjadi katakanlah yang computerized gitu ya. Computerized di sini berarti ada database-nya dan lain-lainnya. Maka yang kita bayangkan adalah data di sini, data yang ada data tadi manual ini, itu akan kita coba convert akan menjadi computerized. Maka itu yang akan menjadi tugas-tugas awal Anda ya. Anda akan memahami sebuah sistem yang tadinya sistemnya adalah manual, kemudian yang Anda harus lihat adalah data. Nah, kemudian tadi kita sudah sampai data itu akan memiliki objek ya, dan data itu akan memiliki apa namanya kejadian atau transaksi gitu ya. Nah, jadi maksud saya ini adalah poin penting. Jangan langsung loncat pada SQL-nya. Yang harus Anda pahami adalah data adalah fakta mengenai suatu objek atau kejadian yang dicatat. Ya, nah di sini dicatat ini kan bisa aja dia adalah manual ya, dan kemudian disimpan. Ya, nanti bedanya kalau kita sudah online computerized ya berarti kita punya sebuah sistem yang computerized ya, sudah disimpan dalam sistem apa gitu ya. Oke, nah di sini ada contoh-contoh yang sederhana saja. Jadi ketika kita bicara data, maka kita bicara objek, maka objek-objek di sini nanti objek itu kalau kita bicara object oriented programming ya dia memiliki atribut ya. Dia memiliki atribut. Nah, atribut-atribut ini akan kita simpan ya, dalam sebuah tabel nanti ya. Maka contohnya di sini kita punya objek mahasiswa, ya, kita punya objek dosen, kita punya objek mata kuliah. Nah, mahasiswa ini punya atribut apa aja? Mahasiswa itu punya NIM, punya nama, punya alamat, dan yang lain-lain. Begitu juga dengan dosen. Nah, di sini yang Anda pahami adalah ketika kita melihat sebuah sistem, katakanlah ini yang saya maksud dengan reverse engineering itu seperti ini. Yang saya maksud dengan reverse engineering adalah kita melihat sistem yang sudah jadi seperti ini. Ya, ini adalah sistem marketplace ya, Tokopedia, di mana orang bisa bertransaksi di sini. Nah, coba Anda bayangkan kalau ini adalah sebuah katakanlah sebuah mall atau pasar tradisional yang istilahnya adalah marketplace ya, di mana orang bisa bertransaksi ya, bisa buka toko di sini. Kemudian orang bisa lihat-lihat apa namanya barang, dia bisa beli ya. Kemudian ada pihak ketiga, mungkin apa bank atau apa gitu ya, untuk media pembayarannya. Nah, kemudian Anda akan membuat database dari Tokopedia ini. Ya, kira-kira objek-objek apa saja yang terlibat di sini. Ya, kemudian kejadian-kejadian apa saja yang bisa terjadi di sini. Nah, itu akan menjadi latihan kita di sampai project. Tapi mungkin nggak sampai sebesar ini ya. Mungkin saya minta Anda menganalisis sebuah apotek, sebuah perpustakaan, sebuah apa gitu ya. Kemudian Anda analisis nanti
Bahkan Anda bisa aja melihat apa namanya sistem yang udah jadi, kemudian Anda menjelaskan saja, menjelaskan dari sistem ke situ objek-objek apa saja yang ada, relasi-relasi apa saja yang ada, Anda jelaskan ya. Jadi Anda memahami sistem yang sudah jadi, kemudian Anda katakan ini apa positifnya apa, kurangnya apa, itu boleh ya. Jadi nanti pada end-nya saya akan minta Anda membuat sebuah database yang project yang nggak terlalu besar lah ya. Kira-kira berapa table, kemudian ada beberapa transaksi dari table-table tersebut, Anda pahami, kemudian Anda jelaskan ya. Kemudian nanti ada aplikasi yang bisa kita gunakan. Anda bisa gunakan perintah-perintah SQL untuk meng-create database, create table, kemudian join table seperti itu. Ya, tapi pada intinya adalah ini sebenarnya nggak mudah ya, karena tidak ada patokannya harus ini harus itu ya. Kita menyimpan data apa yang disimpan, kemudian relasinya juga apa yang akan kita buat itu apa saja itu sebenarnya nggak pasti gitu ya, nggak harus ya. Jadi kadang-kadang ini tergantung jam terbang aja ya. Kita lihat satu orang dengan orang yang lain mungkin database-nya berbeda dan itu nggak jadi masalah gitu ya. Kemudian saya mau liatin lagi di sini ada misalnya yang terkait sama K24 ya. Di sini ada apotek online. Ya, kira-kira kalau tadi tidak sebesar yang Tokopedia tadi, di sini kira-kira apa saja objek-objek yang terlibat ya. Kalau di sini adalah aplikasi ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ketika mengklik obat langka tadi ya, kita klik seperti ini, maka di belakangnya ini sudah ada database, sudah ada transaksi antara satu database dengan database yang lain, gitu ya. Nah, yang kita pelajari dari dasar, tapi ini yang saya maksud dengan reverse engineering ya. Anda lihat yang sudah jadi ya, kemudian Anda bisa kira-kira ini data yang disimpan apa aja, objeknya apa saja, kejadiannya apa saja. Gitu ya. Ini gambarannya. Jadi yang lebih mudahnya untuk menjelaskan database apa namanya, kita lihat di akhirnya, oh ternyata database itu adalah menjadi bagian penting dari sebuah aplikasi. Gitu ya. Saya nggak bicara artificial intelligence di sini, saya tidak bicara machine learning di sini, saya tidak bicara data science di sini ya, saya bicara database, pure database. Oke, kemudian di sini kejadian ya tadi yang masalah data ya, data punya objek, kemudian objek-objek ini punya atribut ya, atribut ya. Kalau nanti kita bicara objek, ada metode lagi ya, tapi itu konteksnya OP ya, tapi sampai atribut aja ya. Nah, yang kedua dari sebuah sistem memiliki objek, sistem juga memiliki kejadian ya, transaksinya ya. Transaksi ini biasanya adalah apa namanya? Transaksi gampangnya kalau kita nanti punya tabel katakanlah di sini mahasiswa gitu ya. Kemudian nanti di sini ada tabel katakanlah mata kuliah gitu ya. Nah, nanti ada relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah gitu ya. Apakah one to many, many to many atau apa-apa. Gampangnya seperti itu. Jadi transaksi ini gampangnya adalah ketika satu objek, satu entity berelasi dengan entity yang lain. Gampangnya seperti itu. Misalnya di sini ada kejadian presensi ya. Maka nanti kalau kita lihat di sini tabel-tabel apa saja yang terlibat, di sini ada tabel tanggal, jam. Kalau ini kan berarti mata kuliah gitu ya. Kemudian di sini ada sampai sini ya, sampai sini kedua mata kuliah. Ini adalah tabel dosen. Ya, kemudian di sini adalah mahasiswa gitu ya. Nah, kalau di sini nanti ya ketika kita bicara IR diagramnya, nanti kita bicara relasi gitu ya. Jadi kejadian itu nanti pada akhirnya adalah bicara tentang relasi. Ya, jadi antara satu objek dengan objek yang lain, mereka berrelasi, kemudian nanti akan terjadi sebuah transaksi gitu ya. Di sini transaksi itu yang dimaksud seperti itu ya. Ada relasi antara satu tabel dengan tabel yang lain. Oke, kita lanjut. Saya cepat aja. Kemudian di sini ada format data. Ya, format data. Jadi data itu ada beberapa format ya. Yang paling sering kita gunakan adalah teks ya. Tapi di bahasa pemrograman juga ada ya. Ada belajar bahasa pemrograman apakah C++ atau C atau PHP atau yang macam-macam lah ya, Python atau Java gitu ya. Maka konsep data ini juga sama digunakan di database ya. Ketika menyimpan format data, apakah formatnya teks, apakah dia angka, apakah gambar, apakah video, apakah suara, atau nanti kita bisa menyimpan lokasi sebuah tempat gitu ya. Ketika kita menyimpan gambar ya,
atau video atau suara, biasanya yang disimpan bukan gambarnya, tapi linknya gitu ya. Link dari gambarnya yang kita simpan di database-nya. Kalau kita simpan gambarnya terlalu besar nanti database-nya. Ada linknya, nanti linknya ngambil di folder tertentu. Gitu ya. Jadi format data ini yang paling sering digunakan adalah teks dan angka. Ya, nanti ada macam-macamnya lagi. Angka misalnya float, bisa integer gitu ya, bisa desimal dan lain-lain. Begitu dengan teks ya. Ada beberapa bahasa pemrograman berbeda-beda ya. Ada yang ada karakternya, ada yang apa namanya varchar-nya, lain-lain ya. Nanti kita bahas detailnya di SQL. Di sini baru perkenalan saja. Jadi format data ada teks, ada angka, ada gambar, ada video, ada suara. Contohnya apa Pak? Contohnya misalnya teks adalah nama, alamat, gitu ya, nama produk dan lain-lain ya. Angka itu berarti ya bisa jumlah SKS-nya berapa? Oh sekarang 24 SKS Pak, gitu ya. IPK-nya berapa? IPK-nya misalnya 3,7 gitu. Ini mudah ya antara teks dengan angka. Ini juga akan dibahas di bahasa pemrograman. Ya, kita lanjut. Kemudian di sini masuk kepada pembahasan yang namanya adalah database. Ya, yang mati lampu ya nggak apa-apa ya. Yang mati lampu nggak bisa dengar di sini ya. Ya nanti ini saya upload di YouTube lah. Nah, ya beberapa WA saya mati lampu ya. Oke, kita lanjut aja. Ya, di sini saya ambil dari beberapa sumber ya. Tadi kita bicara data, kemudian kita masuk ke langsung ke yang dinamakan dengan database atau base data. Ya, mudahnya database atau base data adalah kumpulan dari data yang saling berelasi. Nanti poin pentingnya adalah ini, relasi ya, relasi antara satu entity dengan entity yang lain ya. Nanti ada one to many gitu ya. Ada many to many gitu ya. Ada many to one gitu ya. Nanti ini kita bahas di minggu depan di R diagram. Poinnya di sini adalah ini saya ambil di referensi yang lainnya lagi ya. Database adalah kumpulan ya dari data yang saling berelasi. Nanti ketika Anda lihat, nanti Anda bisa lihat ada satu tabel, satu tabel, satu tabel, dia berelasi ke sini gitu ya, dia berelasi ke sini. Nah, ini dikatakan sebagai ER diagram ya, kita bahas minggu depan. Ya, tapi intinya adalah Anda mendefinisikan antara di sistem itu mana entity yang digunakan, kemudian antara satu entity dengan entity lain berelasinya seperti apa. Ada juga yang mendefinisikan database, ini saya pakai bahasa Inggris. Database juga dapat didefinisikan sebagai share ya, integrated computer structure that store a collection of ya. Dikatakan di sini ini ada bahasa Indonesia juga adalah struktur komputer ya. Di sini sudah jelas-jelas database di sini yang dimaksud adalah sebuah struktur komputer yang terintegrasi dan dapat dibagi yang menyimpan kumpulan dari data dari pengguna yang tadi ya, data yang kita bahas. Fakta atau data mentah yang menarik adalah digunakan oleh pengguna. Ini sama dengan definisi yang lain. Cuma tambahan dari definisi ini, definisi yang pertama tadi ada yang istilah yang namanya metadata. Ya, ada namanya metadata. Metadata itu adalah data mengenai data, ya, data mengenai data. Tadi kita bilang data punya format. Nah, kalau kita cari informasinya taruhnya di mana, maka informasi itu taruhnya di metadata. Ya, jadi data-data menyimpan deskripsi mengenai karakteristik data. Apakah dia misalnya katakanlah teks gitu ya, apakah dia katakanlah apa tadi angka gitu ya, apakah dia gambar gitu ya. Itu disimpannya di metadata ya. Nanti ini muncul di kuis ya, apa itu metadata atau apa. Ya, metadata adalah bagian dari database yang menyimpan data mengenai data gitu ya. Ini Anda bisa baca dan saya pikir mudah dipahami. Kita lanjut saja. Nah, kemudian di sini ada bentuk database ya. Dikatakan sebagai tradisional database, isinya adalah teks dan angka. Ya, ini mudah saja ya. Kemudian ada sekarang yang menggunakan multimedia database ya. Itu adalah gambar, video sama suara. Ya, ini juga mudah dipahami ya. Kemudian ini yang baru ya, ketika kita main HP gitu ya. Itu sebenarnya kita mengirimkan sinyal GPS gitu ya. Maka informasi kita itu terekam gitu ya sama Google gitu ketahuan. Jadi kita pengen tahu jalan mana tercepat, itu sebenarnya data juga, data informasi yang dikirimkan dari GPS kita. Kemudian nanti kelihatan tuh jalannya ya, yang mana yang merah gitu ya. Itu juga
bentuk database ya, nanti istilah dikenal adalah Geographic Information System (GIS) gitu ya. Ya, Google punya library sendiri yang terkait tentang Google, lokasi ini ya. Jadi itu juga bentuk dari database ya. Jadi database itu tidak hanya teks, sudah ada angka, karena gambar juga nanti format komputernya itu adalah ibaratnya sebuah gambar itu sebenarnya adalah kalau kita bicara pixel-pixelnya nanti ada bagaimana cara menyimpan gambar dalam komputer gitu ya. Tapi ini bukan domainnya, saya skip aja. Jadi penekanan di sini ada beberapa bentuk database. Yang tradisional database adalah yang teks sama yang angka, kemudian dikenal multimedia database ya, lebih besar penyimpanannya, beda format penyimpanannya juga ya. Ada beberapa kompresinya gitu ya, video kompresinya berapa gitu ya. Ada yang gambar, ada yang video, ada yang suara. Dan yang ketiga adalah yang menyimpan informasi lokasi atau peta ya. Istilahnya geographic database. Sebenarnya istilah yang digunakan ini geographic information system ya. Kemudian kita lanjutkan aja. Di sini ada tipe-tipe database ya, ada tipe-tipe database ya. Ini juga enggak terlalu sulit dipahami. Saya bahas hanya 3 saja. Database dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah penggunanya, lokasi database-nya, sama penggunaan database ya. Ada beberapa lagi yang orang biasanya bahas ya, tapi saya ambil 3 aja. Jadi kalau database yang jumlah penggunanya satu, maka dikatakan sebagai single user database. Ini zaman dulu lah ya. Kalau sekarang udah jarang orang pakai single user database ya. Biasanya udah integrated ya, satu jaringan lokal atau satu jaringan yang lebih luas lagi. Ya, jadi dikatakan ini adalah kita sedang bicara tipe-tipe database. Yang kita sedang bicarakan adalah jumlah pengguna database yang hanya satu ya. Kemudian ada lagi yang namanya multi-user database. Nanti ini keluar di kuisnya. Hati-hati ada jebakannya ya. Kok di sini ini yang kita gunakan sehari-hari sekarang ya. Anda sebagai pengguna GAIS kan itu multi-user ya. Ada katakanlah 800 student mahasiswa mengakses GAIS gitu ya. Itu contoh dari multi-user database. Database dapat digunakan oleh banyak pengguna dalam satu waktu. Ini contohnya apakah dalam bentuk workgroup ya, kelompok tertentu misalnya 10 sampai 20 atau enterprise database ya, ratusan atau ribuan mengakses sebuah database. Kemudian ini yang berikutnya ada lokasinya ya, lokasi. Lokasi juga mudahlah dipahami. Ada yang centralized ya, seperti GAIS itu centralized ya. GAIS kita cuma satu tempat saja, hanya satu server saja. Itu adalah contoh dari centralized database. Database hanya berada di satu tempat, satu server aja. Ya, kalau kita bicara cloud computing gitu ya, kita bicara uh, server yang banyak ya. Ya, kita lanjut. Ya, oke. Ya, kalau kita bicara cloud computing ya, ibaratnya banyak server-server terdistributed gitu ya. Database berada di beberapa tempat yang berbeda. Ini juga paham lah. Jadi ada yang single user, ada yang multi user, ada yang centralized ya, hanya terpusat di satu tempat saja, ada yang distributed ya, nanti ada sistem operasinya sendiri lah ya. Ini nanti yang jaringan ya, anak-anak konsentrasi jaringan ya, bicaranya di sini distributed database. Kemudian ada juga yang bicara penggunaannya. Kalau bicara penggunaan, ada dikenal database operasional, ada yang bicara data warehouse ya. Kalau operasional gimana ya? Digunakan dalam sehari-hari gitu ya, transaksi sehari-hari ya. Ibaratnya day to day gitu ya. Database operasional. Yang kedua adalah data warehouse. Ini data warehouse ini adalah data disimpan dalam kurun waktu tertentu, misalnya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, 5 tahun sekali disimpan gitu ya. Kemudian ketika kita lihat di sini dibantu digunakan untuk pengambilan keputusan yang taktis dan strategis. Ini biasanya nanti ada namanya data mining ya. Ada datanya namanya data mining. Kita mencari pola, kita mencari pattern gitu ya dalam data gitu ya. Bisa juga kalau sekarang istilahnya data science gitu ya.
data science gitu ya. Data mining istilah yang agak lampau. Istilah yang sekarang adalah data science atau orang algoritmanya bicara machine learning gitu ya. Oke, seperti itu. 10 menit lagi kita. Nah, ini adalah contohnya yang tadi saya katakan ya. Ini numbernya, kemudian ini produk-produknya, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, yang lain-lain. Oke, kita lanjut aja. Nah, kemudian baru kita masuk kepada database management system. Nah, gampangnya di sini DBMS itu apa? DBMS itu adalah software pengelola database. Gampangnya seperti itu. Nah, kemudian tugasnya ada berapa? Tugasnya ada 3. Ada define database, construct database, sama manipulate database. Ini nanti yang kita pelajari di SQL-nya, di sintak-sintaknya gitu ya. Sintak-sintak dari SQL ya. SQL itu apa aja contohnya? Jadi ketika saya bicara SQL saja, maka ini generate umum saja, generik saja gitu ya. Tapi nanti ketika orang bikin DBMS, maka ini adalah contoh-contohnya. Ada namanya Oracle, ada namanya SQL Server, ada Microsoft Access, SQL, PostgreSQL, dan lain-lain ya, masih banyak lagi. Nah, ini baru sampai pada DBMS ya. Jadi Anda sudah paham tadi ada data, ada database, kemudian ada database management system. Ya, ini saya ambil sederhananya aja. Jadi DBMS adalah software pengelola database. Ini contoh-contoh DBMS-nya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya kurang gede ya. Ya, sini kelihatan ya. Jadi di sini kalau Anda lihat, di sini ada data, ya. Kemudian di sini ada DBMS-nya. Kemudian katakanlah di sini ada usernya ya. Di sini ada end usernya, apakah dia programmer, apa database designer, dan lain-lain. Maka DMS ini ibaratnya jembatan dari data diakses gitu ya. Jadi yang berinteraksi adalah DBMS. Ya. Jadi DBMS yang meng-create, yang tadi yang memanipulate, yang mengkonstruk data. Jadi aplikasi ini yang kita gunakan, walaupun nanti kalau kita bikin aplikasi, maka kita bikin satu layer lagi ya. Di sini ada aplikasinya. Jadi kalau tadi saya gambarkan, di sini ada data, kemudian di sini ada DBMS-nya, maka di atasnya di sini kita bilang aplikasi gitu ya. Nah, nanti orang aksesnya di sini gitu ya. Tapi kalau programmer dia bisa bisa ngoding di sini ibaratnya gitu ya kalau dia programmer ya. Tapi kalau user biasa maka yang diakses adalah aplikasinya. Nah, yang kita pelajari adalah how to create DBMS ya. How to define DBMS sehingga dia bisa mengakses data. Nah, kita nggak sampai sini. Kalau di sini nanti ada mata kuliah lain, apakah dalam bentuk web, visual atau mobile ya. Kita hanya sampai sini saja. Itu sudah. Jadi Anda sudah memahami apa bedanya data, kemudian database, dan DBMS. Maka nanti ada satu lagi, ada satu yang harus Anda pahami, itu adalah database system. Ya. Tadi saya sudah bicara database, ya. Saya sudah bicara database, ini adalah kumpulan data yang saling berrelasi. Kemudian saya sudah bicara database management system. Maka kalau ini kita kumpulkan dua ini, dan kita tambahkan dengan hardware-nya, ya, apakah di sini PC gitu ya, apakah dia laptop ya atau dia smartphone gitu ya, yang punya operating system ya. Kemudian tadi saya sampaikan dia punya sistem operasi, apakah dia Windows gitu ya, apakah dia Linux gitu ya, apakah dia Mac gitu ya. Oke, kemudian ditambah dengan user ini apakah tadi user yang adminnya atau yang biasa gitu ya. Kemudian ditambah aplikasi lain yang tadi saya sampaikan, aplikasi lain. Maka konsep ini dikatakan sebagai database system. Ya, konsep ini dikatakan sebagai database system. Ya, jadi database system itu terdiri dari, gitu ya. Database system terdiri dari database, ada database-nya, ada database. Jadi datanya di mana Pak? Datanya di sini ya. Karena ini adalah kumpulan dari data. Ya, kumpulan dari data ini ya. Kumpulan dari data yang saling berrelasi itu adalah database. Kemudian aplikasinya database management system, kemudian hardware-nya,
Ya, bisa juga ya ini hardware-nya ya, bisa juga misalnya kita punya fingerprint gitu ya. Di sini mungkin ya. Di sini bisa juga salah satu aplikasinya. Aplikasi yang lain itu bisa juga dalam bentuk hardware ya. Aplikasi lain di sini. Bisa juga aplikasi yang lain ini adalah bisa juga dalam bentuk software gitu ya. Maka ini semua dikatakan sebagai database system. Ya, database system. Ya, jadi sekarang Anda sudah paham posisi dari data, posisi dari database, posisi dari database manajemen sistem. Terakhir apa? Yang terakhir adalah database system. Ya, berarti DS ya, database system. Oke ya, oke itu sudah. Kemudian sudah ya. Ya, ini adalah pembahasan terakhir kita bicara tentang keuntungan dari database system. Tadi sudah saya perlihatkan multiple user itu maksudnya apa? Kalau kita punya guys, ya kita punya guys, maka server guysnya ini, server di mana kita naruh database-nya ini, itu bisa diakses oleh banyak user, gitu ya. Apakah dia student, apakah dia lecturer, apakah dia marketing, apakah dia keuangan, yang punya akses ke sini, ya. Yang punya akses itu memang di sini ya, yang punya akses, ya, punya akses, ya. Yang punya akses maka itu terkait dengan keamanan. Kalau kelengkapan data siapa yang ngisi katakanlah mahasiswa katakanlah update data ya maka semua orang bisa bisa lihat kelengkapan data ya. Dibandingkan kalau misalnya kita pakai manual, setiap divisi punya data, ketika satu data diupdate maka tidak semua divisi melihat update-annya. Gitu ya. Ini juga terkait yang tadi yang nomor D ini ya. Kemudahan dalam pengontrolan data. Yang terakhir juga ini yang saya sampaikan tadi, ketika kita bisa membuat database yang bagus, katakan seperti itu, maka itu sangat membantu dalam pembuatan aplikasi. Ya, apakah memang benar-benar pure database atau ada plus scientific software-nya gitu ya, aplikasinya seperti itu. Ya, jadi ini adalah materi kita hari ini. Ya, saya hanya ingin menyampaikan poin-poin ini ya, data, database, DBMS, database system. Anda bisa baca lagi ini banyak yang belum saya masukkan di sini. Ya, referensi-referensi Inggris juga bisa aja nanti saya kasih linknya ya. Seperti itu, tapi poin-poin pentingnya seperti inilah ya. Jadi Anda sudah bisa melihat secara garis besar dari data. Kita bicara tentang data, definisi dari data, fakta, objek, kejadian. Data itu punya objek ya, nanti bentuknya adalah entity ya, saya bilang tadi. Jadi kita bisa lihat sebuah sistem itu yang terlibat apa aja entity-nya, objeknya. Kemudian entity itu punya atribut apa aja. Nah, ini bisa kita lihat dari formulir atau dokumen yang terlibat di sistem itu ya. Kemudian kita mendefine kejadian transaksi ya. Ketika kita bisa lihat misalnya oh di sana ada presensi, ada kartu rencana studi, ada kartu hasil studi, maka ini adalah interaksi antara satu tabel dengan tabel yang lain. Kemudian kita bicara data format data ya. Ada teks, angka, gambar, video, suara ya. Ini enggak semua juga yang saya masukkan ya. Ada mungkin ada tambahan yang lain. Kemudian secara sederhana ini adalah database ya, kumpulan dari data yang saling berelasi ya. Nah, konsep berelasi ini ya nanti akan kita bahas di ER diagram ya. Kemudian ini adalah database, nanti ada konsep yang namanya metadata. Metadata adalah data about data ya. Provide description of data characteristic and relationship in data. Ya, di sini ada karakter dari data yang tadi formatnya dan relasi antara satu data dengan data yang lain. Kemudian kita bicara bentuknya, ya. Ada traditional database, ada multimedia database. Kita bicara tipe-tipe database, ya. Berdasarkan jumlah pengguna, berdasarkan lokasi, berdasarkan penggunaan database, ya. Kalau jumlah pengguna ada single user, ada multi user. Lokasi ada centralized sama distributed, ya. Kemudian penggunaannya ada yang operasional, ada data warehouse, gitu ya. Jadi kalau operasional, ya ibaratnya day to day tiap hari gitu ya. Kalau data warehouse dikumpulkan dulu divisi beberapa kota gitu ya. Nanti ini ada mata kuliahnya sendiri ya.
pengantar data warehouse dan data mining. Ya, kalau di BI itu ada data mining lanjutan dan lain-lain.